Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kalian semua akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dasar ideologi negara, atau dasar filsafat negara. Hal ini penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya kalian semua sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi kalian di masa yang akan datang itu lebih efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan menelusuri konsep negara, menelusuri konsep tujuan negara, serta menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi dasar sebagai berikut: berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kalian sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan ketentuan hukum di bawahnya sebagai wujud kecintaan kalian semua pada tanah air. Kemudian mampu mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara, ada baiknya kita memahami apakah negara itu. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat, unsur manusia, dan unsur organisasinya. Ketiga unsur tersebut biasanya dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini adalah pengakuan dari negara lain. Berbicara dalam perspektif tata negara tentang negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Kedua ini perbedaannya terdapat pada fokus pengkajiannya.
Kalau negara dalam keadaan diam, fokusnya adalah terhadap bentuk dan struktur organisasi negara. Sedangkan negara dalam keadaan bergerak berfokus pada pengkajian mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebentuk negara lain. Lebih lanjut lagi, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan negara despot atau absolut, yaitu pemerintah yang sewenang-wenang. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal ini ditegaskan oleh Atmorjo bahwa konsep negara Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu sekalipun itu memiliki tujuan. Apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa yang mendirikan negara pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoritis ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan secara skematik sesuai dengan slide 7 berikut ini. Jadi ada beberapa intisari 5 teori tujuan negara yang disarikan oleh Diponolo. Tujuan negara itu terdiri dari kemerdekaan sebagai tujuan negara, kekuasaan dan kebesaran, keagungan sebagai tujuan negara, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara, teori keadilan sebagai tujuan negara, serta teori kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Slide 8 sampai slide 12 berisikan berbagai pandangan tokoh terhadap 5 teori tujuan negara tersebut. Kalian semua dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dan
Tambahkan komentar Anda terhadap pandangan dari berbagai tokoh yang sudah tertuang pada slide 8 dan slide 12. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam dua aliran, yaitu yang pertama aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan pendapat yang kedua, aliran yang kedua itu aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara tersebut. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbandingan 3 tujuan negara, yaitu Amerika, Indonesia, dan India. Tujuan negara Amerika adalah dengan membentuk persatuan yang lebih sempurna, menanamkan keadilan, menjamin ketentraman dalam negeri, mengusahakan pertahanan bersama, memajukan kesejahteraan umum, dan memelihara rahmat kemerdekaan untuk kami dan keturunan kami, menentukan dan menegakkan Undang-Undang Dasar ini untuk negara Amerika Serikat. Sedangkan cita-cita negara Indonesia terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Sementara itu, tujuan negara India memasukkan India ke dalam demokrasi yang berdaulat negara dan untuk mengamankan semua warga negaranya, berkeadilan sosial, ekonomi, dan politik, kebebasan berpikir, ekspresi, berkeyakinan, iman, dan menyembah, kesetaraan status dan kesempatan, dan untuk meningkatkan persaudaraan di antara mereka, menjamin martabat individu dan persatuan bangsa. Ketiga perbedaan ini terdapat kesamaan, yaitu sama-sama ingin mensejahterakan masyarakatnya, melindungi masyarakatnya, berbuat adil dan makmur untuk masyarakat dan negaranya. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara itu bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
Secara teoritik, istilah dasar negara ini mengacu kepada pendapatnya Hans Kelsen yang disebut a basic norm atau Grundnorm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat dirubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam karyanya yang berjudul Nomoi atau The Law, Plato berpendapat bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar atau norma tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan Grundnorm. Berikut adalah contoh bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dilihat dari gambar berikut tentang teori tata urutan perundangan. Ini yang paling bawah adalah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi. Ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian di atasnya ini adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus di atasnya lagi adalah ketetapan MPR sebagai hukum dasar yang tidak tertulis. Di atasnya lagi adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai Grundnormnya adalah Pancasila. Pancasila yang tidak bisa dirubah apabila yang di bawah ini memulai dari ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan-peraturan otonomi dan sebagainya ini bisa dirubah. Sementara untuk Pancasila, pembukaan, batang tubuh ini merupakan sesuatu yang tetap yang tidak bisa dirubah. Sebagai penutup, pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, diharapkan mahasiswa sebagai warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling tolong-menolong, menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian penutup dari saya. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.